Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahid Nasir, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan mempresentasikan artikel untuk melengkapi tugas studi Islam Indonesia yang bertema spiritualisasi dan sarana dakwah seni budaya wayang kulit masyarakat Jawa dalam Islam. Wayang kulit merupakan salah satu bentuk seni budaya tertua di Pulau Jawa yang sangat berharga dan harus dijaga serta dilestarikan karena suatu bentuk identitas bangsa. Kedudukannya pun sangat berpengaruh dalam corak pertunjukan wayang kulit, baik seniman pelaku wayang kulit ataupun penikmat wayang kulit. Pada mulanya, wayang kulit merupakan pemujaan agama lokal dengan dimensi spiritualisasi yang bertemu dengan estetika budaya. Di Jawa, wayang kulit merupakan bentuk pertemuan spiritualisasi Islam dengan kebudayaan Kejawen, sehingga eksperimen sebagai budaya asli Jawa yang melahirkan spiritualisasi Islam yang heterogen. Karakter dan budaya dalam wayang kulit memiliki peran dan dalam membangun karakter bangsa. Nilai-nilai filosofis selalu mendorong masyarakat untuk berbuat baik dalam hal dan menjauhi suatu hal yang berbahaya. Dalam wayang kulit itu ada namanya yang istilah Memayu Hayuning Bawono atau Memayu Hayuning Bebrayan Agung. Itu merupakan salah satu pitutur dalam seni wayang kulit yang memiliki arti hidup di atas kebersamaan yang besar. Pitutur tersebut tentunya memiliki arti yang sangat mendalam, seperti pitutur di Islam yang semangat sama ma'ruf nahi mungkar tentunya. Jadi dua pitutur ini memiliki korelasi yang saling berkaitan. Terkait dengan ini tentu sepenuhnya diperlukan proses transformasi pengetahuan dan pendidikan Jawa maupun Islam. Kedatangan agama Islam ke Indonesia telah melewati beberapa negara di dunia yang tentunya memiliki adat istiadat sendiri-sendiri, sehingga Islam pun mengalami penyesuaian berbagai adat di belahan dunia, termasuk penyesuaian seni tradisional wayang kulit yang ada di Pulau Jawa. Periode penyebaran Islam di Jawa, para wali songo pun berdakwah menggunakan media yang berupa wayang kulit. Salah satu wali songo yang piawai memainkan wayang kulit adalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo memasukkan unsur Islam ke dalam perwayangan sedikit demi sedikit. Bahkan cerita dalam melakukan perwayangan tetap menggunakan cerita Pandawa dan Kurawa yang mengandung ajaran kebaikan dan keburukan. Bentuk wayang kulit pun mengalami perubahan karena tidak lagi menggambarkan manusia atau binatang secara realistis, walaupun memiliki mata, hidung, dan mulut. Kondisi ini yang mendorong wali songo merombak bentuk wayang kulit yang memasukkan unsur baru Islam berupa pakem perwayangan baru yang berhaluan Islam seperti cerita Jimat Kalimosodo. Dengan cara ini, masyarakat yang menonton wayang kulit dapat menerima ajaran Islam secara sukarela dan mudah. Memasuki masa Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, wayang kulit Purwo mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan akulturasi antara budaya Jawa dengan ajaran Islam, sehingga wujud yang sangat bernilai tinggi dalam suatu karya seni. Islam menegaskan bahwa baku penggunaan wayang kulit belum jelas, tetapi pada masa ini menggunakan kulit kerbau. Stilasi bentuk wayang sudah sangat jauh dari sumbernya, namun bentuk wayang masih dikenali bagian-bagiannya. Budaya Islam dalam wayang kulit tidak hanya pada wujud perwayangannya saja, tapi dalam istilah-istilah dalam bahasa pedalangan atau dalang, setelah dalang tersebut bahasa wayang, terus ada nama tokoh dan juga lakon yang dipagelarkan dalam wayang. Hal yang menonjol dalam pengembaraan wayang kulit dalam
dapat dilihat pada tokoh Bathara Guru atau kisah Tuhan yang merupakan tokoh dewa bertangan 4, masih mengacu perkembangan tokoh masa Hindu yang terdapat pada relief candi. Berdasarkan kreasi bentuk wayang kulit bernuansa Islami, banyak perkembangan yang bertujuan memajukan pendidikan seni Islam sebagai sarana dakwah kultural. Selanjutnya adalah nilai spiritualitas, filosofis, dan budaya Islam dalam kegiatan seni wayang kulit. Wayang kulit adalah salah satu media dakwah yang menarik masyarakat di Pulau Jawa pada masa penyebaran Islam, dan sampai saat ini pun masih banyak yang tertarik dengan keadaannya wayang kulit. Bagi beberapa nilai yang dapat diambil dari seni wayang kulit, di antara adalah nilai filsafat hidup, etika, spiritualitas dengan seni musik Nusantara, serta perpaduan warna yang mencorak pada komunikasi artistik. Kesenian wayang kulit tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian nilai dari suatu budaya, akan tetapi wayang kulit merupakan proses menjadi Jawa sing Jawani. Tangan Wali Songo, kesenian wayang kulit memuat beberapa unsur, diantaranya ialah kepercayaan, moral, simbol, serta spiritual. Dengan ritual keagamaan dan moralitas agama memiliki suatu pertalian yang tidak dapat dipisahkan. Keterkaitan antara seni dan agama terletak pada nilai estetik dalam suatu agama dan adanya unsur-unsur moralitas agama dalam suatu seni. Sedangkan keterlibatan adanya adat, seni, dan budaya dalam ritual agama akan menjadi pengukuh perubahan spiritual yang sudah terbatas. Dalam seni wayang kulit ada beberapa adegan. Tentunya adegan ini memiliki banyak keterkaitan yang melambangkan tingkatan dari kehidupan manusia. Yang pertama itu ada adegan yang biasa disebut dengan adegan jejer yang berbaris, itu kayak pertama kali wayang kulit. Itu melambangkan kelahiran suatu bayi serta perkembangan masa kanak-kanak hingga dewasa. Yang kedua ada perang gagal. Itu merupakan suatu adegan yang melambangkan pertunjukan manusia muda untuk melepaskan diri dari kesulitan dan penghalang pada masa perkembangan hidupnya. Yang ketiga ada perang kembang yang memiliki arti itu melambangkan peperangan yang akhirnya dimenangkan oleh pihak yang baik. Adegan perang kembang berlangsung pada waktu setelah lepas tengah malam, sesuai dengan filosofinya, yaitu setelah orang mengakhiri masa muda hingga masa dewasa. Yang keempat itu ada perang beruduh. Ini memiliki arti kehidupan manusia yang berakhir dengan kebahagiaan dan penemuan jati dirinya. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu ada tancep krayon. Ini memiliki arti yaitu telah berakhirnya kehidupan manusia dan kembalinya ke alam baka menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Ta'ala. Tingkatan dalam kehidupan manusia itu ada 3 macam, yaitu estetis, etis, dan yang terakhir yaitu religius. Kata religi berhubungan dengan kata ragari, berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti mengikat, sehingga religius berarti ikatan, di mana manusia terikat pada aturan-aturan dengan melaksanakan segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya itu perkembangan religi pada masyarakat Jawa sudah dimulai sejak zaman prasejarah. Pada zaman prasejarah, pertunjukan kesenian wayang kulit berfungsi sebagai magis, mitos, dan religius. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.